قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan lagi kajian rutin kita setiap malam Sabtu. Kita kembali mengkaji yang pertama, kumpulan amalan ringan. Jadi ini nanti dijelaskan amalan-amalan sederhana. Kali ini setelah kita lihat berbagai macam amalan terkait dengan zikir, sebelumnya masjid, sebelumnya amalan secara umum, kali ini kaitannya dengan sedekah. Lalu setelah itu baru kita lanjut lagi pelajaran terakhir saking sirah Nabi, membicarakan pelajaran dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa tokoh dan kabilah-kabilah. Ada yang mau menerima dakwah beliau, ada yang sulit menerima dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat terlebih dahulu untuk judul bersedekah dengan sebutir kurma, dengan catatan kurma tadi walaupun sebutir yang penting halal. Bersedekah dengan sebutir kurma yang halal. Kumpulan amalan ringan ke-34. Monggo dibaca. Bersedekah dengan sebutir kurma yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa akhadahu Allahu bi yaminihi wa fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mislul jabali aw Hatta takuna mislal jabali. takuna mislul jabali Misla jabali khobar kana mansub. takuna mislal jabali aw a'zama. Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1014. Terus di bawahnya lagi akibat jelek. Akibat jelek dari makanan yang haram adalah doa sulit terkabul. Dalam hadis disebutkan tentang seorang musafir yang sudah dalam keadaan benar-benar memohon kepada Allah sambil mengangkat tangannya. Nabi SAW bersabda, "Wa mad'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudiya bil harami, fa anna yustajabu lidzalika." Padahal makanannya dari barang yang haram,
minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1014. Baik, kita lihat dulu hadis. Ini menjelaskan tentang, lihat hadisnya saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin thayyibin." Tidaklah seseorang itu bersedekah bitamrah, dengan sebutir kurma. Paham kurma? Rasanya kayak apa? Manis. Pahit apa manis? Saya. Kering yang jenengan biasa makan itu yang kering apa yang basah? Kering. Hah? Kering. Kering apa basah? Kering. Kalau kering itu namanya tamar. Kalau yang basah masih fresh namanya rutab. Ini sekarang mau masuk musim panas. Ini bulan Juni Juli gini. Nah itu sudah masuk musim panas. Berarti rutab itu sudah ada. Jamaah haji yang berangkat haji harusnya dapat rutab di sana. Karena masuk musim panas. Ya musim panas ya paling suhunya cuma 50 aja. Di 50 itu biasa. 53. Di Saudi itu kalau suhu tinggi itu bukan masalah, bukan keringat. Karena kelembapan udara itu rendah. Sehingga walaupun panas malah bikin orang jadi putih. Beda dengan di Indonesia, makin panas makin hitam. Apalagi kalau bergantian musim, paginya hujan, siangnya panas, hujan lagi, panas lagi, wah, belang-belang itu bisa. Kalau sana itu keadaan cuaca kayak gitu, namun tidak membuat keringat. Ya, itu keunggulannya. Makanya ada tanaman kurma di sini. Bahasa Arabnya apa? Tamar. Dengan berbagai macam jenis. Nah, tamar ini dia dapati digunakan sodakoh. Berapa butir? 1 butir saja. Namun kurma ini min kasbin thayyib, dari pekerjaan yang halal. Nanti saya jelaskan nanti, karena kita singgung pekerjaan yang halal, berarti nanti kita akan singgung gimana kalau pekerjaannya haram ini terus hartanya digunakan untuk sodakoh. Habis nyolong, terus harta habis nyolong ini dia jual terus disodakohkan untuk masjid. Ya kayak kisah anak-anak itu, ada kisah Robin Hood lah dulu di zaman dulu itu. Tahu kan? Habis nyolong kan? Nyolong di pasar terus dia itu dapat hasil, dia kasih untuk orang miskin. Nah ceritanya kayak gitu. Ini gimana? Kalau hartanya itu haram namun dipakai untuk sedekah, boleh ataukah tidak? Tunggu, belum dijawab. Kita mau bahas ini. Melainkan Allah akan mengambil, kalau itu dari 1 butir kurma itu dari pekerjaan yang halal, Allah akan ambil sedekah tadi dengan tangan kanannya. Artinya Allah terima. Lalu Allah besarkan tadi, sebagaimana ada anak kuda atau ada anak unta betina, itu bahasa Arabnya faluwa dan kolusoh. Ada anak kuda atau anak unta betina itu makin besar makin besar. Kalau di sini sedekahnya bisa dibesarkan sampai semisal gunung. Semisal apa? Gunung. Padahal awalnya tadi berapa besar? 1 butir kurma dibesarkan jadi apa? Sebesar gunung. Dengan catatan tadi ya, hartanya apa Pak? Harta yang halal. Tadi berupa kurma, 1 butir kurma, kurmanya kurma yang
halal, maka akan dibesarkan oleh Allah sampai itu sebesar gunung. Fayurabbiha. Rabbi itu nanti kalau diturunkan dalam bahasa Arab itu muncullah kata riba. Ngertos riba? Tahu. Riba itu secara bahasa artinya bertambah. Az-ziyadah wan nama. Ziyadah itu bertambah, nama berkembang. Itu riba ya. Maka tadi dikatakan dalam hadis fayurabbiha, maka tadi kurma tadi akan dikembangkan, akan ditambahkan, akan berkembang, akan jadi tambah besar. Berarti riba dari kata ini. Tahu kenapa riba itu disebut dengan riba seperti itu yang artinya tambahan? Karena orang yang bertransaksi riba punya tambahan. Ya, orang yang bertransaksi riba itu punya tambahan. Tambahannya tambahan yang bermasalah, tambahannya bukan dari jual beli. Saya punya modal 1 juta rupiah. Saya beli barang sekian, terus saya dapat untung dari jual beli ini 1 juta, barang ini saya jual jadi 1.500.000. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau enggak, Pak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh atau tidak? Atau saya jadikan 2 juta, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena jual beli. Tambahannya itu dalam dalam jual beli. Beda, saya pinjamkan uang 1 juta. Terus, Pak, jenengan saya mau pinjamkan, namun tolong dikembalikan. Yo biasalah, Bapak ngerti sendirilah bagaimana. Ya, seikhlasnya, pakai kata ikhlas lagi. Karena ada yang minta tambahan juga, tambah sedikit lah, seikhlasnya saja. Seikhlasnya juga masalah kalau ini. Dia minta 1 juta dikembangkan jadi tambah 100.000. Berapa persen itu ya? 10% J? Nah 10%. Jadi 1.100.000. Sama-sama ada tambahan tadi J. Yang jual beli tambahannya ada, bahkan besar tadi. Yang ini tambahannya sedikit saja. Tambahannya cuma 10%. Yang ini sedikit aja, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Wah, kita kan sudah sama-sama ridho. Saya beri, dia juga welcome, fine-fine saja, terima saja, ridho-ridho saja. Wong dia nggak masalah. Malah kalau belum ada tambahan dia tanya, Pak ada tambahan nggak? Ini saya kasih tambahan. Nah. Kalau sudah jadi regulasi atau sudah dimaklumi di masyarakat seperti itu, walaupun tadi tidak tertulis atau itu tidak terjadi dalam perjanjian awal, tetap namanya riba. Riba itu ada tambahan pada transaksi tertentu. Ini penjelasannya panjang sekali. Kita butuh waktu sampai mungkin bisa 30 pertemuan tuh bahas riba. Panjang sekali. Itu baru satu jenis riba. Ada jenis riba yang lainnya yang jenengan juga biasanya lakukan namun nggak paham-paham. Mau tak beri contoh? Mau. Jenengan kalau beli beras, pinginnya beras apa? Yang kualitas bagus nih? Baik. Kalau dapat kualitas rendah, biasanya diapain? Jenengan dapat ini nih, beras apa biasanya dari pemerintah apa? Apa Pak? Masih ada? Tasing ya? Nah, biasanya kan ditukar dengan apa? Mau beras apa? Mbak ngomong apa itu? Apa mereknya apa? Nah, rojo lele, kak mau rojo apa sih terserah. Harga berapa?
Sekilonya berapa? Ini para pedagang juga hadir ke orang ngerti harganya iki kepiye to. Berapa? Mas Isdi? Hah? 10.000. Kalau yang tadi yang beras kualitas rendah tadi berapa harganya? Ya Allah, mahal juga ya. Ditukar ke 10.000 ya. Baik. Biasanya jenengan dapat kalau gitu, saya mau tukar langsung nih. Ini saya punya beras ada 20 kilo. Biasanya dapat berapa kilo? Pinten kilo? Mbok ngomong aja toh. Oh, enggak sama. Kenapa enggak sama? Kualitasnya berbeda. Oh, tergantung orang ya. Baik. Biasanya taruhlah 10 kilo. Mau tukar ke kualitas bagus jenengan dapat beras lebih banyak apa lebih sedikit? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Beras itu di dalam syariat kita, kalau Nabi SAW sebut dalam hadis ada istilahnya itu barang-barang ribawi. Catat barangnya ada 6. 6 ini nanti ada pengkiasan atau penganalogian. Ini ada pengkiasan atau penganalogian. 6, catat. 1, emas. 2, perak. 3, gandum halus. Gandum halus. Ini istilah bahasa Arabnya, saya terjemahkan langsung. 4, gandum kasar. 4, gandum apa? Kasar. 5, kurma. 6, garam. Coba diulang apa saja? 1, emas. 2, perak. 3, gandum halus. 4, gandum kasar. 5, kurma. 6, baik. Mana yang dari 6 itu yang bisa dimakan, yang mana? Nomor berapa sampai nomor berapa? 3 sampai 5. Oh, garam Raisa tak? Ya bisa. Bisa tak? Ya bisa. Mbok iya wae tak? Emas perak itu jenengan kelompokkan, itu kelompok pertama. Yaitu kelompok mata uang. Kelompok apa? Mata uang. Terus kelompok kedua, makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Kelompok pertama itu jenengan samakan dengan yang lain. Berarti yang masuk mata uang bukan hanya emas dan perak. Apalagi duit kertas, rupiah, dolar, uang real, ringgit, dan seterusnya. Kelompok kedua itu disamakan lagi dengan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Beras masuk yang mana? Kelompok 1 apa kelompok 2? Nah, itu makanya tadi saya bilang barang ribawi. Sekarang aturan untuk barang ribawi. Ketika ingin dibarter atau ingin ditukar. Ya, ingin ditukar dengan yang lainnya, aturannya itu ada, nggak sembarangan. Sekarang ditulis 1, aturan pertama. Jika jenisnya sama,
Misal emas ditukar dengan emas. Maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Ada dua syarat. Catat satu. Ya dan biyadin, tunai. Dua, mislan bimislin, jumlahnya harus sama. Tidak pandang kualitas. Ingat ya kalimatnya ya. Tidak pandang kualitas. Enggak pandang itu berapa karat emasnya, enggak dipandang. Sudah? Itu aturan pertama. Lihat contoh. Ibu punya emas sing elek pinten karat, Bu? Berapa karat? Nah, 18. Jenengan pingin yang emas yang berapa? Yang di atasnya berapa karat? Ya wes 24. Memang gila perhiasan ibu-ibu. 24 ya. Kalau dia tukar dengan 24, syaratnya tadi dua. Emas 18 karat ditukar dengan emas berapa? 24 karat. Syaratnya dua. Pertama tadi apa? Apa? Tunai. Ini emas yang satu ini ada, yang satu ini ada. Syarat yang kedua apa? Jumlahnya harus sama. Ini 2 gram ditukar dengan emas ini 2 gram. Wah, kualitasnya kan beda. Itu barang ribawi, makanya sudah saya ngomong tadi. Resiko. Terus solusinya bagaimana? Emas yang elek itu dijual dulu. Dapat apa? Uang. Nah, terus beli emas yang baru. Kan sama saja Ustadz? Enggak sama. Tadi itu langsung ini ditukar dulu jadi uang. Hah? Harus diuangkan dulu. Ora usah protes pokoknya. Ini manut wae. Ya, nggak usah diakal-akal. Ini nggak bisa main akal-akal di sini. Paham? Kualitasnya beda nggak tadi? Beda nggak? Sudah. Sekarang beras tadi, coba beras yang raskin tadi ditukar dengan beras apa? Rojo lele. Sejenisnya sama nggak jenisnya? Sama. Sama-sama apa? Beras. Syaratnya berapa? Syaratnya berapa? 2. Pertama apa? Tunai. Emas rojo lele ada, yang beras raskin juga ada. Siap ditukar nih. Syarat kedua apa? Jumlahnya harus sama. Ini 20 kilo tukar dengan ini 20 kilo. Kan usah beda kualitas. Ya risiko barang riba. Terus solusinya gimana kalau gitu? Nah, beras raskinnya dijual dulu, dapat uang. Setelah itu beli beras yang kualitas bagus. Engko, wes. Udah. Pahamin yang ini? Apa tadi mau potong apa, Pak? Pak, tadi apa? Nanti tak jelaskan. Sudah paham ini? Contoh lagi, rupiah kalih rupiah. Sejenis enggak? Sejenis atau tidak? Sejenis. Syaratnya berapa? 2. Pecahan, dia mau cari pecahan 100.000, dipecah jadi 10 ribu, maka syaratnya 2. Pertama harus apa? Cash. Ini ada pecahannya, ini ada 100 ribunya. Yang kedua, jumlahnya sama, jangan sampai kurang dari 100 ribu. Jika kurang apa yang terjadi? Riba. Ribanya namanya riba fadl, karena ada kelebihan. Paham Pak? Sekarang, saya ingin, ini saya punya motor. Saya punya motor 2. Saya ingin tukar dengan satu motor yang bagus. Boleh atau tidak?
Motor 2 ditukar dengan motor 1. Boleh atau tidak? Mana motor masuk alat tukar uang? Enggak. Motor bisa jadi bentuk makanan? Berarti apa? Masih boleh karena bukan barang ribawi. Paham ini? Saya punya baju 1, tukar dengan baju 2, boleh atau tidak? Boleh. Perlu pakai syarat? Tidak perlu. Karena bukan barang ribawi. HP 1 ditukar dengan HP 2, boleh atau tidak? Atau HP 1 ditukar HP 10? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Bukan barang ribawi, nggak pakai syarat. Sudah? Pun paham nih? Nah, itu yang sejenis. Sekarang aturan kedua. Jika tidak sejenis namun masih satu kelompok. Tadi ada saya bagi kelompok jadi 2 nggih. Jika tidak sejenis namun masih satu kelompok. Contoh. Emas ditukar dengan perak. Maka syaratnya cuma 1. Syaratnya cuma 1. Yaitu harus yadan biyadin, tunai. Tidak boleh ada yang telat. Sekarang pertanyaannya, emas ditukar dengan mata uang. Saya pakai rupiah, saya mau beli emas, syaratnya berapa? Masih satu kelompok atau tidak? Masih. Kelompok apa? Mata uang. Syaratnya berapa? 1, yaitu apa? Tunai. Berarti boleh atau tidak kredit emas? Mikir ya nanti ya. Pun paham? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Nah, sudah saya bilang kan, saya sebut ini masalah banyak sekali loh di masyarakat itu. Nggak paham. Beras saja saya nggak paham kok. Iya tak? Emas lagi, kena lagi. Sekarang aturan ketiga. Jika beda jenis, beda kelompok. Jenisnya beda, kelompoknya beda. Contoh. Uang ditukar dengan beras, alias beli beras. Maka aturannya tidak pakai syarat apapun, alias mau kredit juga boleh. Berarti boleh nyicil beras. Paham Pak? Kenapa boleh tadi? Kelompoknya beda. Yang satu kelompok makanan, yang satu kelompok apa? Mata uang. Beda kelompok, beda jenis. Iya tak Pak? Bingung mana ini? Bingung mana ini? Kalau bingung biasanya ngantuk ini kalau bingung. Ini harus konsen ini. Kalau enggak paham riba ini. Malah besok nanti enggak paham lagi. Apa Pak? Oh sudah ya wes. Sudah paham? Iya, ini jual emas. Terus ditukar hanya kalimat iki wis tak tuku 2 juta. Kalau cuma dengan lisan saja nggak boleh. Solusinya tertulis. Ini nanti emasnya jadi rupiah sekian, kemudian diubah lagi jadi emas bagus sekian. Itu paling minimal baru boleh. Sekarang tukar uang dolar dengan rupiah. Syaratnya berapa? Berapa syarat yang mesti dipenuhi?
Berapa syarat yang mesti dipenuhi? Satu, karena jenisnya beda walaupun satu kelompok. Apa syaratnya? Cash. Saya masuk di money changer, sudah siap-siap nih uang dolar saya ini. Saya meminta uang dolar saya. Ini saya siapkan rupiah. Rupiah taruh di situ, dia kasih dolar langsung. Nggak boleh ada yang tertunda. Sudah dapat gambaran ini? Itu baru dasar itu. Kalau jenengan paham dasar ini, nanti perkara yang lebih besar lagi, mau orang jual beli mata uang asing, mau jual apa, wah kena ini nanti. Karena itu jadi aturan itu ilmu dasar. Ilmu dasarnya dari hadis itu. Tadi yang saya sebut kalimat ya dan biadin mislan bimislan itu kalimat hadis. Orang pulang haji punya uang real, terus ya sudah datang ke money changer tadi, terus tukar uang real itu ke uang rupiah di tempat. Dia mau tukar dengan kurs berapapun terserah, kurs nggak diatur. Di Saudi 1 real itu 4.000, di sini kok jadi 3.700, ya sudah. Kurs yang berbeda nggak masalah, kurs nggak masalah. Yang masalah tadi apa? Harus cash. Maka orang bisa saja pegang uang dolar atau pegang uang real, dia tunggu nanti harga dolarnya naik, baru dia jual. Resikonya cuma satu, ketika ingin ditukar dengan uang lain, mesti apa? Cash. Sudah? Itu baru dasar ya, itu belum ada yang lain. Kalau mau lengkapnya, saya punya buku tebal itu bahas riba itu. Baca dari awal sampai akhir. 300 halaman lebih. Dibaca itu, biar mumet sekalian. Ini ya sudah pusing berapa syarat, ya sudah bingung. Apalagi ngantuk tadi. Kalau ngantuk sudah. Nah, sekarang kita bahas ini tadi. Dia punya masalah riba. Pekerjaannya haram berarti. Sekarang dengan masalah ini gimana kalau dia sodako, dia kasih nafkah keluarga, dia beli sesuatu, itu gimana hukumnya? Nah, disinggung di bawah, coba dibaca. Mengenai sedekah dengan harta haram, maka bisa ditinjau dari 3 macam harta haram berikut. Yang pertama, harta haram secara zatnya. Contoh, homer, babi, benda najis. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya dan wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau dimusnahkan. Ada harta yang haram secara zat. Jenengan dapat hadiah homer. Homer apa homer? Homer apa? Minuman keras. Apa mereknya apa, Pak? Apa? Apa, Pak? Macam-macam pokoknya. Nggak usah disebut mereknya nanti. Malah cari nanti. Mau topi miring kayak topi lurus kayak. Salah satunya itu. Nah, homer jenengan dapat. Ustadz, homer ini saya boleh jual nggak? Terus nanti uangnya saya pakai untuk kehidupan saya. Nah, tadi dapat kan? Harta ini tadi solusinya adalah tidak boleh dipakai sedekah. Kalau tahu yang beri itu ini, maka dikembalikan harta tadi, berarti tidak boleh digunakan atau homer tadi dimusnahkan. Berarti kalau dapat hadiah kayak gitu, dia nggak bisa jual. Karena suruh apa tadi? Musnahkan. Nggak boleh ada. Itu harta haram secara zat. Termasuk sini ada babi. Eman-eman ini kalau dijual ini masih laku ini. Ada benda najis, macam-macam. Terus dia mikir-mikir, saya jual saja masih ada yang mau beli. Oh, nggak boleh. Harta ini tidak boleh untuk sodako, tidak boleh ya untuk dipakai, dia harus serahkan ke pemiliknya atau harta tersebut apa? Dimusnahkan. Harta kedua.
Harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain. Contoh, HP curian, mobil curian. Sedekah harta semacam ini tidak diterima, dan harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Lihat, HP curian, mobil curian, ada juga spare part mobil kek motor kek jadi curian juga. Masuk ke dalam pasarnya tahu? Ada kan? Iya ada, jadi kan ngerti kok. Nah, tahu ini barang-barangnya ini adalah curian, jadi kan pegang ini barang tadi. Malah sudah beli. Maka di sini untuk itu dijadikan sedekah karena ini masih milik orang lain. Ini bukan yang jual tadi, yang nyolong tadi dia jual kan? Itu bukan milik dia, ini masih milik yang pertama. Siapa yang punya barang ini, HP ini siapa yang punya? Masih miliknya dia. Maka kita tidak bisa pakai harta tadi untuk sedekah, malah disuruh kembalikan pada yang punya. Angel. Sulit ketika kita tidak tahu siapa yang punya. Kalau tidak tahu, pokoknya nggak dimanfaatkan pribadi, harta tersebut dikasih kepada orang yang membutuhkan saja. Itu yang aman. Namun kalau tidak tahu harta itu curian atau tidak, nggak usah cari tahu. Masuk ke pasar Wonosari, ada yang jual sesuatu, Pak, ini nyolong apa tenan jenengan ini? Oh, nggak usah cari-cari masalah. Sesuatu yang dijual asalnya milik penjual, nggak usah suuzon. Ini ada di toko J, itu yang di toko itu milik yang jual. Nggak usah ditanya-tanya, iki nyolong apa ora ya? Wah, cari-cari masalah itu. Justru kalau dia beritahu itu nyolong, wah, jadi kan dapat masalah lagi. Iya kan? Jadi nggak usah dicari tahu. Jadi sesuatu yang dijual itu miliknya si penjual. Asalnya itu loh. Ini ada di toko. Ini miliknya siapa? Miliknya dia yang jual itu siapa? Pokoknya asalnya milik dia. Itu bukan curian, itu bukan dapat dari mana. Pokoknya milik dia. Itu masalah jual beli. Terus yang ketiga. Harta yang haram karena pekerjaannya. Contoh, harta riba. Harta dari hasil dagangan barang haram. Sedekah dari harta jenis ketiga ini juga tidak diterima dan wajib membersihkan harta haram semacam itu. Nah, lihat di garis bawahi ya. Ini yang ketiga, ini yang penting ini. Pekerjaannya haram, maka kalau sedekah dengan harta tadi tidak diterima. Wajib hartanya dibersihkan. Nah, riba dia pisahkan, dia bersihkan. Bersihkannya bagaimana? Serahkan ini selain untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Dia bisa serahkan ke kepentingan sosial atau serahkan untuk fakir miskin yang butuh. Cuma satu jalan saja yang tidak boleh. Itu para ulama katakan tidak boleh harta nomor 3 ini digunakan untuk pembangunan masjid. Kita pernah bahas di Sirah Nabi. Dulu ketika bangun Ka'bah, orang-orang Quraisy itu sudah memilih harta. Kami tidak mau mengeluarkan dari harta haram, juga harta penzoliman, juga harta riba. Kafir Quraisy sudah tahu, wong kafir loh ini. Ini kalau muslim nggak tahu, ini parah tenan loh ini. Orang kafir saya tahu, itu nggak boleh pakai untuk masjid. Maka mereka ketika bangun Ka'bah itu murni harta-harta yang baik saja, bukan harta yang masalah. Maka harta ini tidak boleh dipakai untuk bangun masjid. Berarti selain itu. Itu cara bersihkan hartanya. Terus namun apakah pencucian harta seperti itu disebut sedekah? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Intinya jika dinamakan sedekah tetap tidak diterima karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin. Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari hulul, harta yang haram. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Hulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti harta curian. Nah, lihat. Sekarang yang jelas harta ketiga itu harta yang haram karena pekerjaan. Nah, sekarang tadi ya kesimpulannya sedekah tidak boleh.
Namun dia disuruh membersihkan apa? Harta. Berarti harta itu berpindah, bisa jadi pada orang miskin. Ingat kaidahnya untuk yang nomor 3 ini ditambahkan. Saya nggak tulis di situ. Harta yang haram karena pekerjaan, haram untuk yang bekerja. Namun tidak haram bagi yang lain yang menerima asalkan diperoleh dengan cara yang halal. Sekarang lihat contohnya. Nah, dia punya uang riba nih. Saya tahu dia pekerjaannya kayak gitu. Dia rentenir ini. Penghasilannya dari situ. Terus jenengan punya warung. Dia datang ke warung jenengan. Mau beli beras. Uangnya pakai uang apa tadi? Uang hasil riba. Bawa uang tadi terus beli beras. Sekarang pertanyaannya. Beras tadi saya serahkan ke dia kan? Uang yang diterima halal atau tidak? Nah, itu yang tadi kita sebut. Yang haram untuk yang kerja, yang menerima dengan cara yang halal. Karena jual beli kan? Ini cara halal namanya. Maka yang nerima lewat jalan jual beli, uang tadi boleh dia manfaatkan. Contoh lagi. Jenengan dapat hadiah. Sama, dia juga kerjanya haram ini. Namun jenengan dikasih hadiah. Hadiah pakai hasil kerjanya tadi yang riba. Nah sekarang hadiah saya terima. Saya dikasih ini. Saya boleh manfaatkan atau tidak? Boleh. Karena hadiah itu cara menerima sesuatu dengan cara yang halal. Berarti kalau ditraktir boleh diterima atau tidak? Boleh. Haram untuk dia, tidak haram untuk saya. Itu harta haram karena pekerjaan. Harta yang haram tadi berarti 3 karena zatnya. Yang kedua karena masih milik orang lain. Yang ketiga karena pekerjaan. 3-tiganya sedekahnya semua tidak diterima. Cuma kalau yang pertama suruh kembalikan atau musnahkan. Untuk yang kedua harta haram karena milik orang lain suruh kembalikan. Yang ketiga, harta haram karena pekerjaan, sedekah tidak boleh, namun dimanfaatkan untuk yang menerima dengan cara yang mubah boleh. Kecuali tadi ya, saya berjalan tadi, sudah tahu ini harta riba, terus panitia masjid nerima harta tadi nggak boleh. Kalau tahu itu harta riba ya, karena tadi kita sudah sebutkan kisah pembangunan Ka'bah tidak diambil dari harta riba. Balik ke hadis di awal. Itulah pentingnya pekerjaannya itu halal. Kalau dihasilkan nanti makanan atau harta, maka yang halal ini walaupun cuma sebesar 1 butir kurma, yang halal ini akan dikembangkan sampai jadi sebesar apa tadi? Gunung. Itu keutamaannya. Jadi yang kita bahas, jadi dengan amalan yang ringan saja, sedekah yang penting itu halal, maka bisa dilipat gandakan luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu saja pengumuman dari kami. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kesehatan, dan Allah memberikan kepada kita kemudahan rizki, kemudahan amal soleh, dan memberkahi setiap penghasilan kita yang ada digunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.